closing guys. Sobat Tani semuanya, kembali lagi di podcastnya Anova. Jadi kali ini kita sudah mengundang beberapa tamu undangan yang sangat spesial ya, dari berbagai macam kabupaten. Yang pertama itu ada Mas Agung. Mas Agung dari mana asalnya? Caike ya. Kemudian ada Mas Hasbi dari Parai. Orang kota ini Mas Tebe ya, orang Bandung kota. Jadi sobat tani semuanya, pada kesempatan kali ini kita itu akan berbincang-bincang ya, membahas seputar bisnis-bisnis yang dijalani oleh para mahasiswa agri ya. Yang pertama Mas Agri ya. Mas Hasbi aja. Mas Hasbi itu kan sekarang itu sedang bergerak di bidang apa? Jamur apa Mas? Jamur tiram sama nggak maksudnya? Jamur tiram itu coklat, tapi kalau yang coklat lebih lembut gitu jamurnya. Kalau yang coklat Kan itu yang coklat. yang coklat itu lembut. Kalau yang putih yang biasa lebih keras. Tidak baiknya. Jadi Mas itu udah dari tahun berapa Mas? Lebih 1 tahunan. Assalamualaikum. Mas, Waalaikumsalam. Oh enggak pesan. Enggak. Boleh gas gabung Mas? Boleh. Boleh. Saya bawain kopi. Oke, makasih. Saya bikin kopi dari Padang Mas. Oh, dari Padang. Jauh-jauh saya dari Padang. Alhamdulillah. Kopi. Jadi sobat tani kita juga ada tuan rumahnya di sini yang punya tempat ini yang memfasilitasi kita. Jadi Mas ini itu perkenalan Mas. Kenalan. Oh, boleh. Udah kenal, Bro. Enggak, itu kan sobat-sobat yang di rumah baru Oke, kenal. boleh. Oke, perkenalkan saya Albar Yohana Dwinata. Saya kebetulan yang punya Kodaya waktu itu saya berkarya. Saya asal dari Sukabumi. Boleh?
kamu kan nggak jadi gimana mas? Gimana Udah, pak? ini mas Perbincangan tadi udah dapet yang baru. siapa ini? Siapa nih? Yang baru siapa? Fokus dulu, Fokus ya, mas. Jadi ini mas lagi berbincang dari soal bisnisnya mas Reski. ya. Bisnisnya apa tuh? Bisnis Jamur. jamur. Jamur apa mas? Oh gitu. Itu apa perbedaan? Kainan atau Albino apa tuh? Bukan. Jadi perbedaannya itu apa? Jadi kalau dari tekstur ya, bentuknya itu lebih kasar, kalau yang coklat itu lebih lembut, itu kayak gitu. Kalau enak Oh gitu. udah dijual gitu mas? udah, tapi untuk pemasaran ini yang apa? Susah kali ya. Nggak susah, soalnya masih jual itu di lingkungan sekitar kayak seperti warung-warung terdekat. Itu budidaya sendiri kan. Budidaya sendiri. Rajin. Bukan rajin sih kayaknya nggak ada pekerjaan, nggak ada kerjaan jadi bikin jamur. Tapi buat perawatannya mas itu gimana sih, susah kayak alatnya biasa Termasuk mudah ya, soalnya untuk permulaan tuh kan seperti apa, dimasuk body bag gitu, kita ujungnya tuh dibuka gitu apa dirobek. Apanya tuh? Kan di dalamnya ada sekam kayu. kayu gitu yang udah ada jamur-jamurnya. Nanti dari batang kayu. Batang kayu Berarti masih belinya tapi langsung udah jadi. udah ya langsung Udah ada berapa itu? liter. Belum. Body bagnya Jamur kan Jamur ya. udah beli 200 lebih. Bisa di rumah. Halaman orang. Di rumah. Boleh mas ini kolaborasi sama saya. Saya juga budidaya jamur Gimana? di Bayu. Beda itu beda. Jamur itu karena enggak itu apa? Karena lembab. Lembab. Tapi mas buat perawatannya nih gimana sih? Kayak tutorial aja lah. Tata caranya. Hanya rutin pagi sore aja siram, tapi siramnya tuh kayak jangan yang banjur, harus kayak percikan asal lembab gitu ya, semprotan dari jauh tapi jangan langsung Ada jaraknya. Yang saya tahu itu jamur itu nggak boleh kena sinar matahari. iya ingat saya tuh di dalam ruangan gitu kan Ya udah nggak ya kayak gudang gitu tertutup lembab. Itu jaraknya 1 kilo nyemprotnya. enggak. Dua. 2. Oh. 2 jengkal. Kirain 2 kilo. Kira-kira dari polybag itu Bisa sampai 6 kali panen, 6 lebih, 6-7 kali panen itu bisa 1 kilo. 1 kilo itu per panen. Kalau per panen kan banyak, bisa sampai 5 kilo. Per panen itu. Itu dalam sebulan. Berapa Awal-awal sebulan baru tumbuh, tapi kalau udah sekali tumbuh Oh, itu 6 bulan berarti cepet lebih cepat. Sekitar beberapa hari sekali. Iya. Pertumbuhan kan kadang ada yang tumbuh cepat, ada yang perlahan gitu. Nggak semua dia langsung dipanen. Jadi bisa setiap hari dipanen. Jadi body bag
sekarang lagi sekarang siapa pertama pertanyaan buat Mas Radi ya, lanjut aja ini lanjut seputar jamur. Mungkin dari penghasilan sekarang seperti apa aja ya. Oh, belum ada atau masih ya mana paling kepo atau masih jamur apa yang atau oke Mas Agung. Jadi sobat tani semuanya ya, Mas Agung ini salah satu pelaku agribisnis juga ya di bidang pemasaran jual beli lah. bisnis apa nih bisnis ternak kecoa bukan buah-buahan Gimana tuh Mas luasnya? jauh ya berarti jauh Buah-buahannya buah-buahan di luar yang lokal aja. itu buah apa buah-buahan sendiri atau sama orang tua mas bantu orang tua banyak itu macam-macam apa jenis buah-buah apa aja Tapi kalau mitranya itu atau kayak pemasoknya pasar gede banget atau oh berarti nyari langsung ke Gede Bagi ini nggak punya mitra tetap gitu. kayak nggak ada yang masukin gitu ke apa ke toko nggak ambil sendiri. ambil sendiri kan Tapi udah ada yang Tapi nggak di ini nggak ditanyain ambil sendiri gitu. itu maling beda konteks yang ada nelpon ngabarin itu ada barangnya. oh dikabarin berarti ya Kalau nggak ada barangnya gitu. Barang paling nyari barang lain. Biasa yang paling banyak yang rutin kalau ada di jalan ada nggak ada paling bisa langsung tergantung musim. Biasanya Mas tantangan biasanya itu dia tantangan yang dihadapi selama Mas berbisnis itu dan tantangan yang dihadapi. kayak misalnya di sini baca ya buah-buahan musuh mungkin ya Yang beli ya pas keluar. ya Saya juga tidak tahu kirim kalau saya nggak ada rezekinya. ya iya sih. Berarti itu ngambil buahnya yang super atau yang biasa kan ada jenis Biasanya iya emang benar Dari saya mah yang terbaik yang terbaik ya kualitasnya yang bagus atau ya kalau ini ada iklan tuh Mas. Tiba ada enggak mau pegang emosi deh yang dia contoh sendiri. Barang sendiri sama barang-barang buat kawan. Kamu sendiri tapi kata bisa kira-kira Mas modal modal yang harus dipenuhi harus sebenarnya yang ideal lah berapa memulai bisnis buah-buahan kira-kira berapa modal buat sama terus dari bawah atau mungkin sewa ya buat modal buat Mas kira-kira aja mungkin berapa 5 juta kira-kira santai aja mas jangan kaku mas aduh mas ini kayak mau ujian ini mas. ya Bapak Presiden kayak bapak presiden
tinggal lulus pada aja. Sejuta aja mas. Sekitaran 3 juta kali ya. Ya, sampai 10 juta Pak. Itu udah lengkap ya. buat modal Sewaan sewaan kotak Oh iya iya. Nah mas, solusinya supaya buah yang sudah kita beli itu bisa tahan lama gitu lah. Ada cara atau apa? Apakah mas punya trigger itu? Tergantung buahnya. Buat nangkap mas. Kalau yang cepat busuk biasanya apa? Pisang ya. Berarti itu harus belinya yang mentah dulu ya. Setengah matang atau Yang hijau dulu apa? sebagian yang udah matang buah langsung dijual, yang sebagian Oh. simpan dulu. Misalnya udah ada yang busuk gitu, nggak ada yang beli, nah itu biasanya busuk itu di kemana? ke ini kan Mulai tahu juga punya proyek rencana proyek ya. Ada kerugian. Silakan mas pasti. Tadi apa? Kan tadi untuk makan kalau ada kebusukan itu biasanya nggak mungkin dibelikannya sama beli. Nah itu ada kerugian nggak dari yang kebusukan kalau misalnya Pasti ada ya. Jadi itu kita langsung dibuang. Nah, misalnya ada yang buat makan. iya iya. Saya mau olah kalau Berarti kalau ada yang minta mungkin dikasih ya. ya kasih aja. Kalau mau minta yang bagusnya aja. Mungkin mas omset per bulan berapa nih? Per hari ya per hari lah. Oh iya, per hari deh. So, berapa ya? Per hari dulu. Karena tuh 1 juta ada hari. Segitu kan masih Oh, kalau lagi habis itu bersih atau kotor mas. itu kotor berarti ya mungkin. Kotor itu maksudnya kayak omset yang belum dipisahkan dari modal. Bersihnya berapa? Kotor ya berarti. Lumayan. Buat sobat tani juga yang mulai usaha. Boleh coba-coba. Buah bisa konsultasi sama mas Adi. Ya, boleh. Biar menjadi pebisnis buah yang Handal. Boleh coba-coba dulu, betul nggak? Teman-teman nih, kita kedatangan tamu dari Garut. Ini ada Bos Cengkeh. Boleh, mas. Mas, kesini Mas. Boleh gabung Mas. Aduh, Pulang ke saya. halo. Ini jauh-jauh dari Garut, teman-teman. Mas jongkok mas. Boleh. Nanti ya. Duduk Sok, Mas, duduk, Mas. lanjut aja. Duduk. Duduk Duduk. lanjut aja. Duduk Mas. Boleh. Oh ya terima kasih mas. Udah ya. Boleh, Pak Haji. Apa lagi yang mau ditanyain Pak Haji? Seputar oh ya masih seputar buah. Kalau buah. Apa tuh? Kira-kira Buah apa yang bikin ketawa? Tuh. Mana ini? Pertanyaan ke bosnya. oh iya Boleh tanya.
Perkenalan dulu Mas, boleh dong perkenalan ke teman-teman. Perkenalkan ya teman-teman, nama saya Frihan dari Garut Selatan. Kebetulan saya di bidang cengkeh, bergerak di bidang Ini bos cengkeh teman-teman. Bos banget. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini ada pelaku agribisnis. Oke ya teman-teman. Makasih. Gimana Mas? Mas. Biasa sih bos cengkeh bisa. Ayo Mas, hati-hati. Ini gimana Mas? Haji? Nah, lanjut ya. Selanjutnya ada pelaku bisnis. Pelaku bisnis juga di sini yang bergelut di bidang kopi, perkopiannya. Apa itu? Kamu. Oh, aku Ya. aduh, nggak nyadar aku nih. Jadi di sini juga ada Mas Albar ya. Mas Albar ini sudah beberapa tahun Nggak tahu. Masih sekitar 8 bulan. 8 bulan ya bergelut di bidang perkopian ya, berjuang merintis dari awal. dari awal ya. Berarti Mas ini baru mulai Ya baru masih awal mula tertarik di nama kopi. Kalau mula tertarik itu sebenarnya saya dari SMA. SMA itu saya sebenarnya bukan ingin mengetahui dunia perkopian, tapi saya ingin menjadi barista. Cuman karena orang tua tidak menyetujui saya harus kuliah, maka dari itu ya saya harus melupai untuk impian saya itu menjadi barista. Tapi kebetulan pada saat saya kuliah, saya ketemu dengan rekan saya, partner saya yang angkatan 21 sama agribisnis juga. Nah, kebetulan rekan saya itu menawarkan saya untuk memperdalam tentang kopi. Nah, saya tertarik untuk mencobanya karena itu impian saya pada saat dahulu untuk menjadi barista. Saya coba itu saya nggak mempelajari ilmunya terlebih dahulu tentang kopi, tapi saya langsung terjun ke Subang waktu itu sama iya terjun enggak maksudnya saya OTW naik motor nih ke Subang, nggak langsung terjun bebas gitu enggak, saya separatul malam nanti. Saya ke Subang sama rekan saya di sana mencari kopi arabica di sana, kopi Ciater namanya ya itu. Nah di situ tadinya mau mempelajari doang tentang kopi, tapi karena kami tertarik untuk menjalani bisnis tentang kopi, jadi ya kita sekalian aja beli cherry kopi. Kita beli di sana itu 35 kilo kilonya itu waktu itu di harga 15.000 ya, sekitar 10 sampai 15 lah, saya lupa tuh. Nah di situ habis dari Subang saya proses di sini, diproduksi sama saya, disortir, dicari, terus dijemur, terus diolah lebih lanjut. Nah ternyata si cari yang pertama saya buat ini gagal. Gagalnya karena penjemurannya terlalu cepat. Nah jadi jemur kopi itu nggak sembarangan langsung dari sinar matahari, itu nggak boleh, harus ada kayak paranet ini dulu, ada penghalang dari sinar matahari. Boleh dari paranet atau dari seng, soalnya itu kalau misalnya langsung dari sinar matahari, si rasa sama si aroma dari cherry kopi ini akan terbuang, akan menguap. Nah kalau misalnya terhalang oleh paranet, oleh seng, itu pengeringannya itu akan kering, cuman memakan waktu lama, tapi itu akan menambah kualitas yang sangat enak karena pengeringannya bukan langsung ke sinar matahari, tapi kayak apa ya, kayak badan kita kalau misalnya panas kan keringetan gitu. Nah itu nanti si
cairan dari buah kopi itu nanti keluar meresap ke dalam. Jadi nggak langsung ke semua makanan itu nggak boleh. Untuk biasanya saya pakai waktunya minimal 1 minggu lah, 2 minggu lah. Liburan. Berarti beberapa waktu pas mulai dari Cari-cari. sampai jadi kopi yang siap. Itu memakan waktu yang sangat lama. Itu saya sudah belajarnya. Ya kira-kira ya 2 bulan ada ya. 2 bulan. Cuman berbeda prosesnya, pasti berbeda waktunya. Karena yang lama itu biasanya proses biasanya yang lama itu proses wine, proses fermentasi, yaitu memakan waktu lama. Ya proses wine itu fermentasi terlebih dahulu, jadi nggak langsung dijemur, tapi setelah disortir si cerinya itu disekep pokoknya dimasukin ke plastik itu didiamkan selama sebulan. Makanya memakan waktu lama. Selain proses wine Ada 3 lagi. Nah, proses itu ada 4 yang basicnya. Ada natural, terus honey, full wash, sama wine. Kalau untuk mau yang cepat biasanya full wash ya. Full wash itu gampang sebenarnya. Kita ketika sudah memetik si buah kopi itu kita cuci terus kupas si kulit buah kopinya itu. Nah terus pas kita bersihkan lendir-lendirnya, kita bersihkan lalu dijemur, baru dikupas lagi barulah nanti keluar si green bean itu udah siap untuk diroast, sudah siap untuk disangrai. Itu kalau full wash biasanya memakan waktu ya paling cepat 2 mingguan bisa. Oh, bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat ya. 2 minggu, 1 minggu juga bisa. Dimana prosesornya itu biasanya beda-beda di resepnya. Nah, ini mas, mas bisnis mas terganggu gak kuliah? Nah, sebenarnya keganggu enggaknya masih ada sih keganggu, cuman ya menyesuaikan ya, profesional aja. Jadi ya Keren ganggu balik. Enggak. enggak dong. Kalau gitu nanti ini DO saya. Ya profesional aja, kalau misalnya ada masalah di bisnis saya ya saya beresin lah secepat mungkin, soalnya takutnya mengganggu perkuliahan juga. Karena ya emang saya juga ingin cepat-cepat juga untuk menyelesaikan kuliah saya gini, supaya bangga dulu orang tua lah. Karena walaupun saya dengan bisnis ini, tapi kalau misalnya saya tidak kuliah, saya nggak akan sampai di sini. Mungkin ya ini emang jalan terbaik dari Allah. Emang mungkin saya harus terus mengikuti restu dari orang tua, pertama dari ibu saya, karena yang mau kuliah itu sebenarnya bukan saya, tapi ibu saya. Mas sampai di titik ini. Nah, Sampai di titik ini emang karena awalnya terpaksa kuliah ya. iya betul. Sampai bisa Bisa ada relasi. terus jadi partner kerja. Ya pokoknya ikutin ini kemauan orang tua selagi ada gitu. Karena itu akan mungkin bisa menjadi jalan terbaik untuk kalian. Ikuti alurnya aja. Jangan bertahan melawan arus. Nanti aja. Kalau buat pemasarannya mas, pemasarin kemana aja? Atau cuma ya paling yang nawar-nawarin aja? Untuk sekarang alhamdulillah kita udah memulai berkembang ya. Kalau kemarin tahun kemarin kita masih pemasarannya masih nawar-nawarin ke konsumen langsung atau enggak lewat IG. Cuman kalau sekarang kita udah bikin dari media sosial, Shopee, Tokped gitu. Nanti Facebook juga ada, TikTok ada. Jadi akan lebih luas pemasarannya. Itu juga pemasaran
pemasaran kopi ini juga akan dibantu oleh penggunaan dari mahasiswa kampus. Gimana Mas Ibu? Oh tempatnya, untuk tempatnya ini nggak nyewa sih sebenarnya. Jadi tempat ini itu punya uangnya rekan saya. Punya saya uangnya. Jadi rumah ini uang rekan saya. Awalnya lahan ini tuh udah nggak kepake, banyak barang-barang yang nggak kepake. Cuman karena kami punya niat untuk menjalani bisnis ini, mungkin buahnya rekan saya itu menyetujui atau merestui keinginan kami. Jadi dibolehkanlah kami di sini, kayak misalnya untuk tempat produksi atau misalnya mungkin kedai, misalnya ada beberapa. Jadi ya mungkin kedepannya saya sama rekan saya pasti bakal bayar untuk ini. Cuman untuk awal-awal mungkin ya kami masih meminjam terlebih dahulu untuk tahap awal lah. Kalau ini Mas, hal atau tantangan apa yang menurut Mas paling sulit dihadapi dalam menjalani bisnis ini? Tantangan yang paling sulit menurut saya ya ketika pasca panen ya, karena itu akan mengaruh si kopinya. Jadi bukan hanya kopinya akan menipis tapi itu mengaruh juga dalam kualitas kopi. Ya kalau misalnya cuaca buruk ya pasti pas panennya juga akan buruk. Itu ya mungkin tantangan saya yang saya harus hadapi ya mungkin saya harus bisa mencari relasi yang lebih jauh supaya saya nggak hanya ngambil kopi di satu titik tersebut, tapi saya bisa ngambil tapi saya cuma ngambil di daerah Jawa Barat saja, karena saya emang maunya berkeinginan untuk mengembangkan atau membangun petani-petani di Jawa Barat, terutama kopi. Buat sekarang Mas, para konsumen Mas itu kira-kira minatnya itu kopi jenis apa yang paling diminati sama konsumen? Bukan konsumen Mas aja tapi Ya secara umum lah, secara umum ya, yang paling diminati semua orang biasanya. kalau yang paling diminati biasanya Robusta. Kenapa? Karena Robusta ini dia rasanya dominan pahit, nggak ada asam, nggak ada manisnya. Nah jadi pahit ini dia bisa dikolaborasikan dengan rasa manis seperti gula atau gula aren atau susu. Nah itu sesuai selera konsumen aja gitu. Karena kalau Arabica ini jarang peminatnya, bukan khusus sebenarnya. Arabica itu yang beli cuman ya pecinta kopi, karena rasanya yang unik, yang susah kadang ada yang asam, ada yang manis, ada yang pahit, itu macam-macam. Cuman ya yang saya ketahui dari Arabica itu pahitnya lebih minim, jadi dominan asam, lebih ke ada rasa dari kayak buah-buahan. Nah itu juga kalau misalnya ada rasa buah-buahan itu biasanya terpengaruhnya karena si pohon kopinya itu dekat sama pohon buah gitu. Jadi kayak misalnya pohon kopi nih, terus sampingnya pohon nangka, nah itu akan mempengaruhi rasa, jadi nanti kopinya bakal ada rasa nangkanya. Nah itu makanya kalau misalnya Masnya mau coba nanam kopi, coba nanamnya di pinggir pohon buah-buahan kayak nangka atau mangga. Nanti pasti bakal seiring waktu bakal menyerap si aroma si nangka itu ke dalam si buah kopi. Kalau ditanami di pinggir singkong, rasa singkong. Itu mungkin jadi keripik singkong nantinya, bukan kopi lagi.
ini mas tanggapan Sintayong. Kenapa jadi Sintayong? Ya kalau nanam kopi harus ini dulu sih, lihat tanah itu, harus lihat ketinggian. Karena beda dari Arabica itu dia butuh tanah 1000 mdpl. Kalau Robusta biasanya dari 1000 atau enggak 800 ke bawah. Masih bisa di dataran atas. Ya kalau Robusta dataran rendah, kalau Arabica harus dataran tinggi. Tapi mas ada menanam kopi buat jadi mas itu nggak beli dari petani. Oh, iya ya. Udah. Alhamdulillah udah kemarin kami udah nanam bibit kopi di Subang. Itu kami udah nanam 100 pohon, 100 ya. Ya masih bibit lah, masih 15 cm. Ya mungkin nanti itu di lahan neneknya rekan saya. Kebetulan ada lahan kan kosong, jadi ya kita tanam aja lah kopi supaya untuk tempatnya kita nggak harus cari kopi dari orang lain, tapi kita udah punya kopi sendiri. Juga banyak support dari Iya banyak buat support. ada mas. Kami kedatangan tamu lagi. Ini anterin kawan. Maaf mas, saya nggak berjawab, maaf mas. Ya, ya. Jadi teman-teman yang tadi kita sudah berbincang seputar bisnis yang dijalani oleh para mahasiswa bisnis. Ya betul. Oh ya, ini buat teman-teman juga yang mau beli kopi dari Kodaya. Kodaya, kopi muda berkarya, bisa dicek IG-nya ya. Boleh di Apa nama bawah sini. IG-nya? Nama IG-nya kodaya.bin. Kodaya.indonesia. Buat lupa di follow pecinta kopi atau yang lebih banyak kopi ya. Boleh. Karena nanti kita bakal adain inovasi lebih lanjut lagi tentang kopi. Nanti bakal ada kopi rasa buah-buahan. Ya tungguin aja di IG kita kodaya.bin. Jadi kita kedatangan. Ini cukup. Nonton juga Salah ya. Udah ya, udah cukup gitu ya. Terima kasih ya buat mas-mas yang sudah meluangkan Ya, waktunya. sama-sama. Jadi sobat tani, Oh iya. sobat tani semuanya ya. Sobat tani semuanya mungkin segitu aja ya. Oh iya, dan itu kabarin apa dua proses lagi ya kopi itu. Boleh ya nanti ditunggu aja di part 2-nya ya. Ya. Kalau mau yang mau tahu Lebih lanjut tentang lebih lanjut kopi. tentang kopi boleh nanti di part 2-nya ya. Kita ada part 2 ya. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, follow, subscribe, komen semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.